Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amal salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftah lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka thalabul ilmi, melanjutkan pembahasan kita dalam membahas fikih Syafi'i dengan menggunakan kitab Matan Abi Syuja dengan syarahnya Al-Ibda'. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Insyaallah pembahasan tentang sholat Jumat akan dibagi menjadi 2 pertemuan. Maka insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama hukum sholat Jumat, kemudian juga nanti dibacakan juga dalilnya. Kemudian ada juga pembahasan tentang syarat-syarat sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada syarat-syarat dan terbagi menjadi 3 jenis syarat. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah, dan yang ketiga adalah syarat in'iqad. Syarat in'iqad, syarat dilaksanakannya sholat Jumat. Nah, baik, langsung saja kita baca buku ini, kitab ini dengan syarahnya Al-Ibda'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain wa syara'itu wujubil jum'ah sab'atu asya. Faslun salatul jum'ah wa syara'itu wujubil jum'ah sab'atu asya. Faslun salat Jumat. Syarat-syarat wajib Jumat ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, kemudian hurriyah, merdeka, wadzukuriyah, laki-laki, wasihah, berbadan sehat alias tidak menderita sakit yang membuatnya susah untuk berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, kemudian wal istita', istita'. Nah, ini maksudnya lebih tepatnya al-iqamah. Lebih tepatnya adalah apa? Al-iqamah, bukan istita'. Karena al-istitan itu syarat in'iqad. Al-istitan itu syarat in'iqad. Nanti akan dijelaskan apa bedanya iqamah dengan mustautin. Jadi nanti ada namanya mustautin, ada namanya muqim, ada namanya musafir. Baik. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, salatul jum'ah summiyat bismil yaumil ladzi tuqamu fihi. Kenapa dinamakan dia dengan nama salat Jumat? Jawabannya karena salat ini dikerjakan pada hari Jumat. Wa summiyal yaumu bi yaumil jum'ati lima jumi'a fihi minal khairat wa ziyadatil barakat, wa kana yusamma fil jahiliyati yaumal arubah. Dan dinamakan harinya dengan hari sholat Jumat itu dinamakan karena sesuai 5 jumi'a fihi minal khairat. Kenapa namanya dinamakan hari Jumat? Karena di hari itu berkumpul padanya banyak kebaikan. Al-Jumu'ah itu kenapa dinamakan Jumu'ah, kata Syekh di sini, karena di hari itu dikumpulkannya berbagai macam kebaikan dan juga bertambahnya keberkahan. Dan di zaman jahiliyah namanya adalah hari Arubah.
Ya, orang jahiliyah punya nama tersendiri untuk menyebut hari Jumat. Menurut mereka hari Jumat itu dikenal juga dengan nama hari Yaum Al-Arubah, Yaumul Arubah. Nah, kemudian kita bicara hukum. Apa sih hukum sholat Jumat? Hukumnya adalah fardu ain, ya, ijma'an, ya, baik menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Para ulama semuanya sepakat hukum sholat Jumat bagi laki-laki itu adalah fardu ain. Ya, alaman tawafarat fihi syurut. Tentu saja syaratnya, syarat wajib itu tidak hanya Islam, ya, kan tadi sudah jelaskan. Kepada siapa yang memenuhi syarat-syarat tersebut, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat itu, maka hukum sholat Jumat bagi dia adalah fardu ain dan harus dilakukan secara berjamaah. Baik. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Nah, ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ini ayat yang sudah masyhur kita dengar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah, ya, menuju panggilan Allah dan tinggalkanlah jual beli, wadarul bai'. Ya. Maka kalau sudah azan kedua di hari Jumat, maka hukum jual beli pada saat itu adalah haram. Ya. Hukum jual beli pada saat itu adalah haram. Dan dikiaskan dengan akad-akad yang lain, tidak hanya akad jual beli saja. Ya. Jadi kalau jual beli haram, apakah akad sewa menyewa halal? Tidak. Jadi kalau sudah azan kedua, ya, kalau orang yang memakai azan kedua, negeri yang memakai azan kedua, ketika sudah azan kedua Jumat, akad sewa menyewa batal, nggak sah, haram. Kemudian misalnya kalau akad nikah, ya nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh alias haram. Meskipun secara akad dia sah, tetapi berdosa. Gitu. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ala kulli hal, di sini Allah berfirman wa darul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka ketika jual beli berlangsung saat azan kedua di hari Jumat, maka hukum jual belinya adalah haram. Begitu pula akad-akad yang lain. Ya, begitu pula akad-akad yang lain. Faedah, furidat salatul jumu'ati bi Makkah lailatal Isra'i wal Mi'raji ma'as salawatil khams. Kapan sih diwajibkannya Jumat ini? Awal mula disyariatkannya salat Jumat yaitu ketika malam Isra Mi'raj. Ya, sebagaimana diwajibkannya salat 5 waktu. Jadi waktunya berbarengan, kata Syekh. Baik. Walam yusallihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah li ta'adzuri ijtima'il muslimina khasyata a'da'il Islam. Dan Nabi belum pernah melakukan salat Jumat ketika di Makkah. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah, sebagaimana yang kita ketahui dari pelajaran sirah. Ya. Tetapi Nabi belum bisa melakukan sholat Jumat ketika masih periode Makkah. Kenapa? Sebabnya di sini dijelaskan li ta'adzuri ijtima'il muslimin khasyata a'da'il Islam. Karena saat itu ada uzur, yang mana kaum muslimin saat itu berada dalam kondisi yang lemah, belum mempunyai power, sehingga mereka khawatir akan kezaliman atau kejahatan orang-orang kafir. Ketika mereka Jumat nanti takutnya dilukai atau disakiti dan yang lain-lain. Wa awwalu man jama'al muslimina wa shallaha fil Madinah qabla al-hijrah As'ad bin Zararah. Dan orang yang pertama mengumpulkan kaum muslimin dan salat Jumat fil Madinah, di kota Madinah, qabla al-hijrah, ya, sebelum hijrah, namanya As'ad bin Zararah. Ya, namanya As'ad bin
Zarar. Ini sebelum hijrah, berarti di kota Makkah ya. Shallaha fil Madinah, di kota Makkah qabla al-hijrah, bernama As'ad bin Zarar. Ini sahabat yang pertama kali melakukan sholat Jumat di kota Makkah. Wa awalu Jum'atin shallahan Nabi kanat bil Madinah al-Munawwarah. Dan sholat Jumat yang Nabi lakukan untuk pertama kalinya ya di Madinah. Ya, karena saat itu memang di Madinah kaum muslimin lebih terjaga, ya lebih aman dibandingkan ketika berada di kota Makkah. Faedah. Hikmatu masyru'iyatiha. Apa sih hikmah dari disyariatkannya sholat Jumat bagi kaum muslimin? Ijtima'ul muslimina marratan kulla usbu'in fihi rahmatan wa al-ulfatan wa hub. Ya. Berkumpulnya kaum muslimin, ya, setiap pekan, ya, berkumpulnya kaum muslimin setiap pekan, dan di sana terjalin apa, kasih sayang dan saling mencintai di antara kaum muslimin. Wa fihi ta'aruf kama anna sama'al mau'izah yuhyil iman wa yujaddiduhu fi qulubin nas. Ya, selain berkumpul kaum muslimin, kemudian mereka saling berkenalan, ya saling mencintai, ya. Kemudian di sana juga ada proses ta'aruf, berkenalan dengan jamaah kaum muslimin yang lain. Kemudian ada juga di sana kesempatan untuk menimba ilmu. Sama al-mau'izah, ya, mendengarkan khutbah. Ya, di sana dengan diberikannya khutbah oleh khatib, setidaknya kaum muslimin itu belajar tentang agamanya sekali sepekan. Ya, kan khutbah maksimal ya 20 menit ya, paling lama 20 menit lah. Maka kalau kita simak baik-baik khutbah tadi, ya setidaknya itu kaum muslimin menjadi umat yang terdidik. Kenapa? Karena di setiap Jumat mereka mendengar khutbah. Maka jangan digunakan khutbah Jumat itu untuk tidur. Ya, udahlah sekali sepekan kita mendengar nasihat dipakai buat tidur, ya gimana? Makanya di sini kaum muslimin kalau kebanyakan lil asaf ya, menggunakan kesempatan Jumat itu malah untuk tidur, ya ini sangat-sangat memalukan sebenarnya ya. Sampai-sampai ada anekdot, kalau kamu insomnia nggak bisa tidur, maka coba datang ke sholat Jumat dengar khutbah, maka kamu bisa tidur. Jadi seakan-akan khutbah Jumat itu adalah obat tidur bagi orang yang susah tidur. Nah ini pernyataan macam apa kayak gini? Jumatan itu dengar khutbah, ya dengarkan khutbah. Di sana kita ambil ilmu, ya, kita belajar tentang hal-hal yang memang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Bukan malah ngobrol, bukan malah mainan HP, bukan malah tidur. Dengarkan khutbah. Nah, sebagai bentuk apa? Menghidupkan iman dan memperbaharui iman di dalam hati. Kan gitu. Kemudian waktu sholatil Jum'ah. Waktu sholatil zuhri wahiyya laysat kadzuhri fahiya sholatun mustaqillatun liqaulihi Umar bin Khattab al-jum'atu raka'atani tamamun min ghairi qasrin ala lisani nabiyyikum wa qad khaba man iftara. Waktu sholat Jumat, waktunya ya seperti waktu sholat zuhur, ya ba'da zawal, ya dari tergelincir matahari sampai tiba waktu asar, kan gitu. Walaysat hiya kadzuhur, dan Jumat itu tidak seperti sholat zuhur, dan dia adalah sholat yang independen. Waktunya memang seperti zuhur, cuman bentuk suratus shalah, ya, bentuk sholat itu independen karena di sana ada 2 khutbah. Sebagaimana perkataan Umar, sholat Jumat itu 2 rakaat, ya tamam, 2 rakaat itu sempurna tanpa diqasar, sebagaimana lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, qad khaba man iftara. Ya. Naam. Faedah.
at-tahdhiru min tarki salatil jum'ati ala man tawafarat fihi syurutu. Tahdzir, celaan atau peringatan keras kepada siapa yang meninggalkan sholat Jumat padahal dia sudah terpenuhi syarat-syarat Jumat bagi dia. Barang siapa yang sudah wajib untuk Jumat kemudian meninggalkannya karena sengaja, maka ini ada ancaman keras, tahdzir, peringatan keras atau celaan keras bagi orang yang meninggalkan Jumatan secara sengaja. Karena tadi hukumnya apa? Fardu ain dan harus dikerjakan berjamaah di masjid. Jadi nggak ada ceritanya Jumatan di rumah, nggak ada. Meskipun di rumah tadi ada 10 orang terus jamaah, nggak sah. Jumatan itu di masjid. Kalau nggak bisa ke masjid untuk Jumatan, ya di rumah sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Baik. Karena Jumat itu syarat-syaratnya banyak. Nggak bisa ketika nggak berangkat ke masjid karena uzur misalnya, kemudian di rumah ganti sholat Jumat 2 rakaat. Enggak, salah. Harus zuhur 4 rakaat. Karena syarat-syarat Jumat, rukun-rukunnya tidak terpenuhi, maka harus diganti dengan sholat zuhur seperti biasa. Faedah al-jum'atu badalul zuhri fatu'khadhu nafsu sunnata zuhur tusalla 4 rakaat. Hari Jumat itu, sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur, maka diperbolehkan di sana melakukan sholat sunnah zuhur, tusalla 4 rakaat. Dilakukan sholat sunnah zuhur sebagaimana sholat sunnah zuhur itu 4 rakaat. Jadi di sini Syekh ingin mengatakan ada sholat qobliyah Jumat. Ada sholat qobliyah Jumat, dan memang dalam mazhab Syafi'i ada, dikenal ada sholat qobliyah Jumat. Sebagaimana karena Jumat itu adalah pengganti zuhur, maka juga ada sholat qobliyah Jumat, dan di sini dikatakan sholatnya 4 rakaat. Boleh 2, boleh 4. Di hadits Ibnu Mas'ud, kana yusalli qabla al-jum'ati 4 wa ba'daha 4. Karena ada hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwasanya Rasulullah kana yusalli qabla al-jum'ah. Beliau sholat sebelum Jumat itu 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat. Nah, rawahu at-Tirmidzi. Lalu syurutu wujubis sholati Jum'ah. Kita masuk sekarang ke syarat wajib. Tadi sebagaimana yang saya sebutkan di awal, syarat Jumat itu ada 3 jenis syaratnya: syarat wajib, syarat sah, dan syarat in'iqad. Yang pertama syarat wajib. Yang pertama Islam, fala tasihu min kafirin aw murtad. Syarat wajib harus muslim. Kalau orang kafir, maka tidak sah bagi dia untuk melaksanakan sholat, nggak wajib bagi dia, fala tasihu min kafir, maka tidak sah bagi dia untuk melakukan sholat Jumat. Atau orang murtad. Yang kedua baligh, fala tajibu ala sabi, fala tajibu ala sabi, maka tidak wajib atas anak kecil. Pertama baligh, yang kedua baligh, maka sholat Jumat tidak wajib bagi anak kecil. Yang ketiga al-aql, berakal, fala tasihu min majnun, maka sholat Jumat itu tidak sah ketika tidak wajib dan juga tidak sah dikerjakan oleh orang gila. Al-hurriyah, maka tidak wajib bagi budak merdeka. Yang keempat itu orang yang merdeka, dan sholat Jumat tidak wajib bagi seorang budak. Yang kelima az-zukuriyah, yaitu atau az-zukurah. Kata Dr. Labib itu yang lebih fasih adalah az-zukurah, laisa az-zukuriyah. Nah, yaitu laki-laki. Maka sholat Jumat tidak wajib bagi wanita atau khuntha, itu orang yang memiliki 2 kelamin yang sama-sama berfungsi, khuntha. Wa tasihu sholatul jum'ati minha. Akan tetapi tetap sah sholat Jumat dari mereka berdua, dari perempuan atau dari khuntha. Nggak wajib, tapi kalau mereka mengerjakan sah begitu. As-sihah, berbadan sehat secara
fisik, ya. Fala tajibu 'alal marid alladhi yata'allam bihudurihil masjid. Maka tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sakit yang mana dia menderita ketika badannya dibawa ke masjid. Ya, nggak bisa kalau dia pakai untuk berjalan ke masjid itu badannya merasa sakit, dia ta'allam. Ya, maka itu akan memberatkan dia, maka syariat meringankan, yaitu tidak wajib bagi dia untuk sholat Jumat. Maka boleh diganti dengan sholat zuhur di rumahnya atau di tempat di mana dia berobat. Al-istitan. Nah, yang ketujuh al-istitan. Ya. Maksudnya istitan di sini iqamah. Ya, orang iqamah. Karena kalau mustautin atau istitan itu adalah syarat iniqad, bukan syarat wajib. Makanya Syekh di sini memberikan tanda kurung, maksudnya istitan adalah iqamah. Bedakan antara mustautin dengan muqim. Kalau mustautin atau istitan itu adalah seseorang dari daerah lain datang ke daerah tertentu, kemudian di sana dia kerja ya atau apapun, dan dia akhirnya tinggal di situ dan menetap di situ. Ya, tinggal dan menetap di situ. Misalnya ada orang dari Sumatera. Ya, ada orang dari Sumatera kemudian pindah ke Jawa. Kemudian di sana dia kerja. Nah, sejak itu dia berazam untuk tinggal di Jawa tadi. Karena dia kerjaannya di sana, maka dia beli rumah di sana, kemudian akhirnya dia menetap di sana menjadi warga sana. Dan tidak ada keinginan bagi dia untuk kembali ke kampungnya. Itu namanya mustautin. Tapi kalau mukim atau iqamah, dia datang dari Sumatera, pindah ke Jawa, tapi dia ada keinginan untuk kembali ke negerinya, ke daerahnya. Ya, sebagaimana guru-guru saya yang ada di kampus Lipia dulu, mereka kan bukan orang Indonesia, mereka datang dari berbagai negeri. Ada yang datang dari Sudan, ada yang datang dari Mesir, ada yang datang dari Saudi. Mereka tinggal di Jakarta, mengajar di kampus Lipia. Tapi sejatinya mereka statusnya mukim, bukan mustautin. Kenapa? Karena mereka itu tinggal di Jakarta dan mereka berazam untuk kembali ke kampung mereka, ke negara mereka. Meskipun tinggal di Jakarta selama 10 tahun, 20 tahun, tetapi mereka di sana punya niat untuk kembali, maka itu namanya adalah mukim, bukan mustautin. Nah, jadi dibedakan antara mukim dengan mustautin. Kalau mustautin ya datang ke Indonesia, menetap di Indonesia dan udah tinggal di Indonesia, tidak akan kembali ke negaranya. Itu namanya dia menjadikan tempat dia datang itu menjadi tempat tinggalnya dan tidak ada keinginan untuk kembali ke negerinya. Nah, maka para mahasiswa yang ada di Lipia itu rata-rata adalah mukim. Ada yang dari Garut, ada yang dari Jawa Timur datang ke Jakarta untuk menuntut ilmu di Lipia. Tapi mereka kan di sana mau kembali nanti. Mereka di sana 7 tahun kan di Lipia itu kalau dari IDA itu 7 tahun dulu. Ya, 7 tahun. 7 tahun di Jakarta, nanti mereka balik ke negeri asal mereka di Jawa Timur misalnya. Maka status mereka selama di Jakarta adalah mukim, bukan mustautin. Fala tajibu 'alal musafir illa inna wal iqamata arba'ata ayyamin fa aktsar. Maka sholat Jumat tidak wajib bagi seorang musafir. Ya, tidak wajib bagi seorang musafir. Kecuali kalau dia berniat untuk iqamah 4 hari atau lebih. Ya, kecuali kalau dia berniat untuk iqamah di tempat safarnya itu 4 hari atau lebih. Nabi bersabda la jum'ata ala musafir. Ya, ini hadis Nabi bahwasanya tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi orang yang sedang musafir. Faedah, yahrumu ala man talzamahu salatal jum'ati as-safaru min fajril jum'ah ila salati as-safara min fajril jum'ati ila salatil jum'ah illa in tayaqqana usuluhu ila mahallin yusalli fihi al-jum'ah.
Haram bagi orang yang wajib bagi dia untuk sholat Jumat. Haram apa? Yahrumu as-safar. Ya, diharamkan bagi dia safar. Kapan? Dari sejak ba'da subuh atau sejak fajar hari Jumat sampai tiba waktu Jumat. Kecuali kalau dia yakin ketika safar itu dia berangkat habis subuh, yakin nanti akan sampai di tempat tujuannya jam 10, maka nanti tiba di sana di tempat tujuan dia sholat Jumat di sana. Nah itu tayaqqana wusuluhu ila mahallin yusalli fil Jumat. Dia yakin sampai di tempat tujuan waktu Jumat masih bisa didapatkan gitu. Amma safar qabla al-fajar fajaiz wa illam yudrik salatal Jumat. Bagi orang yang safar sebelum fajar atau di malam harinya, ya malam Jumat dia safar, Kamis malam jam 1 dia berangkat safar misalnya, maka saat itu dia terhitung sebagai musafir, ya terhitung sebagai musafir dan gugur kewajiban Jumat baginya. Jadi kalau orang mau safar di hari Jumat, ya kalau mau menghilangkan, ya kalau safar berarti kan kewajiban Jumatnya hilang, maka dia dikatakan tidak wajib Jumat dan dikatakan musafir dan tidak wajib Jumat bagi dia itu kalau safarnya sebelum matahari terbit, sebelum fajar. Sebelum fajar. Berarti sebelum subuh. Ya. Maka kalau dia mau safar ya jam 1, jam 2 atau jam 3. Maka kalau dia safar jam segitu dini hari, maka terhitung dia musafir yang tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat Jumat. Tapi kalau dia safar jam 5 misalnya, jam 5 atau jam 6 habis subuh, maka haram bagi dia untuk safar di waktu tersebut untuk dan dia tetap wajib untuk sholat Jumat. Ya, haram bagi dia untuk safar dalam rangka untuk menghilangkan kewajiban Jumatnya, maka haram. Kecuali kalau dia yakin nanti tiba di negeri tempat tujuan itu waktu Jumat belum datang atau masih ada. Taib. Atau kalau dia mau safar nanti di pinggir jalan, ketika sudah masuk Jumat dia berhenti sholat Jumat bersama. Taib. Itu rinciannya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, syarat sholat Jumat. Syaraitu sholatil Jum'ah. Qala al-musannif rahimahullah wa syaraitu fi'liha thalatha. Syarat mengerjakan sholat Jumat. Ada 3, yaitu maksudnya syarat sah di sini ya. An yakunal baladu misran au qaryatan, negerinya sholatnya itu harus di kota atau di pedesaan. Wa an yakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ah, jumlah jamaahnya minimal 40 orang dari kalangan ahlul jum'ah, yaitu orang yang memang terpenuhi syarat-syarat untuk Jumat. Wa an yakunal waqtu baqiyan, kemudian waktu Jumat tadi masih ada. Fa in kharajal waqtu au udimati syurutu sulliyat zuhra. Kalau waktunya sudah habis dan tidak ada atau tidak terpenuhi salah satu syarat, maka mereka harus sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Syaraitu sihhati sholatil Jumat. Syarat sah sholat Jumat yang pertama an yakunal baladu misran. Misran itu Madinah. Harus sholat Jumat itu ditegakkan di tempat, di sebuah kota atau pokoknya di pemukiman lah, ya, di pemukiman, di kota atau di desa. Bukan orang yang tinggalnya nomaden, ya, orang yang tinggalnya yang pakai tenda-tenda gitu, yang dia itu bukan pemukiman namanya, ya, itu hanya tenda-tenda darurat sementara, ya, sebagaimana yang dialami oleh saudara kita di Suriah sana, kan mereka tinggal di tenda-tenda. Nah, bagi mereka yang tinggal di tenda-tenda seperti itu tidak ada kewajiban Jumat. Karena itu kan tenda darurat saja dan itu bukan pemukiman. Ya. Taib. Fala tasihul jum'ah fi sahra aw bainal khiyam wala fi qaryatin la yujad biha arba'un rajulan tasihhu salatuhum. Maka tidak sah sholat Jumat di padang pasir, ya, orang-orang Badui yang tinggalnya berpindah-pindah,
au bainal khiyam, atau di perkemahan. Ya, atau di perkemahan yang kalau kalian tahu film-film Turki, ya, suku-suku Turki itu kan tinggalnya di kemah-kemah. Mereka itu suku nomaden. Ya, bangsa Turki itu dulu suku nomaden. Mereka tinggal di kemah-kemah. Ya, sekarang tinggal di sini, besok migrasi ke tempat lain. Nah, jadi mereka belum istiqrar, belum menetap di sebuah daerah secara lama, tapi berpindah-pindah. Migrasi, besok migrasi lagi, ya kan, pakai rumah-rumah tenda itu. Nah, itu bagi mereka suku tersebut tidak wajib untuk mengerjakan Jumat. Ya, tidak sah malah, ya. Ini kan dikatakan syarat sah, maka tidak sah juga mereka melaksanakan sholat Jumat. Maka bagi mereka hanya sholat zuhur. Baik, kalau mereka mau Jumatan ya pergi ke daerah pemukiman, ya pergi ke sebuah desa dan ikut Jumatan bersama warga desa di sana. Wala fil qaryatin la yujad biha arba'un, atau di desa tidak sah juga Jumatan di sebuah desa atau di sebuah pemukiman, di sebuah tempat yang jumlah jamaah laki-lakinya kurang dari 40. Ya, maka tidak sah. Masalah. Idza kanatil qaryatu saghiratan la yasihu inqadul jum'ati fiha li'adami tawafuri syuruti, wa idza kana ahluha yasma'una adhan al-qaryatil mujawarati wajaba 'alaihim adh-dhahabu ilaiha lis-shalah. Nah, kalau negeri tempat desanya itu kecil, ya, artinya jamaah laki-lakinya itu kurang dari 40. Karena dalam mazhab Syafi'i yang namanya Jumatan itu syarat minimal jamaahnya adalah 40 orang. Ahlul Jum'ahnya itu 40 orang. Ya, nanti disebutkan syaratnya apa saja 40 orang itu supaya bisa dilaksanakan Jumatan. Maka tidak sah kalau kurang dari 40, ya, tidak bisa dilaksanakan Jumat. Li'adami tawaffuri syurut, karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Wa idza kana ahluha yasma'una adzan al-qaryah. Kalau orang kampung kecil tadi mendengar adzan dari kampung sebelahnya. Ya, jadi ada kampung A, ada kampung B. Kampung A ini jamaahnya nggak nyampe 40. Ya. Tapi bersebelahan dengan kampung B. Nah, kampung B ini ada masjid jami untuk Jumatan. Dan di sana syarat-syarat Jumat terpenuhi. Jamaahnya banyak. Maka ketika kampung A ini mendengar azan dari kampung B, maka mereka, orang-orang di kampung A, wajib untuk berjalan ke kampung B untuk melaksanakan sholat Jumat di sana. Wajaba alaihim adz-dzahab. Ya. Wajib bagi mereka untuk pergi ke sana untuk sholat Jumat di sana. Faedah. Kanat qabailul a'rabi muqimina haula al-madinati wa ma kanu yusallunaha wa ma amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi sholatil jum'ah. Di zaman Nabi dulu kan di sekitar Madinah itu ada kabilah-kabilah Arab yang mukim, yang tinggal di sana dengan tenda-tenda mereka. Ya. Nah, di saat itu Nabi tidak menyuruh orang-orang Badui tadi yang ditinggal di sekitar Madinah atau tinggal di sekitar Makkah itu, yang mereka tinggal secara nomaden itu, nggak disuruh sama Nabi untuk sholat Jumat. Wa makan yusalluna, mereka tidak melaksanakan Jumat. Kenapa? Karena nggak wajib bagi mereka Jumatan. Ya, dan nggak sah pula bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, wa ma amarahumun nabi, dan Nabi juga tidak memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Faedah. Al-Misr ma kana fihi suqun qa'imun wa amirun wa qadin wa amirun wa qadun. Namanya Misr, maksudnya Madinah, kota yang di sana ada pasar yang tegak berdiri, atau ada di sana amir, ya, atau penguasa kayak wali kota atau Pak RT atau apa, dan ada di sana qadin, hakim. Ya. Taib. An yakuna al-adadu arba'ina mithla min ahli jum'ah. Syarat yang kedua, syarat sah. Jumlah jamaahnya harus 40.
dari kalangan ahli Jum'ah. Ay arba'una rajulan, 4 orang laki-laki. Tawafarat fihim syurutul wujub, yang terpenuhi bagi mereka syarat-syarat wajib Jumat. Apa itu syarat wajib Jumat? Ya, yang tadi. Ya, syarat wajib Jumat itu yang tadi, itu Islam, balik, akal, hurriyah, dzukurah, wasihah, wal muqim. Nah, fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala madat as-sunnatu anna fi kulli arba'ina fima fawqa dzalika jum'ah. Ya, sunnahnya ya madatus sunnah, bahwasanya yang fi kulli arba'in, setiap 40 atau di atas 40, maka ya bagi mereka adalah sholat Jumat. Mafhum mukhalafahnya, kalau kurang dari 40 maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk sholat Jumat. Faedah, inna awwala man jama'a bihim As'ad bin Zararah wa kanu yawma idin arba'in. Ya, pertama kali mengumpulkan orang untuk melakukan Jumatan yaitu namanya sahabat As'ad bin Zararah. Ya, dan saat itu jumlah mereka adalah 40. An yakunal waqtu baqiyan. Syarat yang ketiga, syarat sah yang ketiga adalah waktunya masih ada. Jadi Jumatan itu 2 rakaat plus khutbah, 2 khutbah harus dilakukan semuanya di waktu Jumat. Ya, karena waktu Jumat tadi kan sebagaimana dijelaskan di awal itu seperti waktu zuhur. Dari jam kita anggap dari jam 12 sampai jam 3. Ya, sampai jam 3 sore. Sebagaimana yang ada di negeri kita, biasanya di negeri kita, dari jam 12 sampai jam 3 sore. Maka sholat Jumat dan rukun-rukunnya itu harus dilaksanakan di antara waktu tersebut. Nggak boleh nanti sholat Jumat itu rakaat pertama di waktunya dan rakaat kedua di luar, nggak boleh. Maka harus dipastikan sholat Jumat tadi dikerjakan semuanya pada waktunya. Tidak boleh sedikit pun bagian Jumatan tadi dilaksanakan di luar sholat. Ai waktu zuhri fa idza dhaqal waktu wa lam yasa'i salatal jum'ah shallu zuhran. Artinya di waktu zuhur, dan kalau waktunya sempit, nggak memungkinkan untuk melaksanakan Jumatan plus khutbah tadi, ya, maka bagi mereka untuk sholat zuhur saja. Rawal Bukhari wa Muslim an Salamah bin al-Aqwa', ya, dari Bukhari Muslim dari sahabat Salamah bin al-Aqwa' radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadillu fihi. Nah, itu syarat yang ketiga, ya, jumlahnya harus waktunya harus di waktu zuhur, ya, bukan di waktu lain, dan harus dilakukan pada waktu zuhur. Tidak boleh sedikit pun bagian dari Jumatan itu keluar dari waktunya. Kemudian tanbih. Arada al-musannifu rahimahullah an yunabbiha ala anna waqta salatil jum'ati huwa waqtu dhuhri. Fa idza dhaqa al-waqtu aw kharaja qabla salam fa innahu yajibu an yusallu dhuhran. Ya, ada tanbih ini bahwasanya musannif rahimahullah, Imam Abu Suja, Qadhi Abu Suja ingin memberitahukan kepada kita, ya, memperingatkan kita bahwasanya waktu sholat Jumat itu huwa waktu zuhur, waktu Jumatan itu waktu zuhur. Kalau waktunya sempit atau waktunya sudah habis sebelum salam, ya, artinya tadi sudah khutbah kemudian sholat, didirikan sholat, maka ketika rakaat kedua, ya, baru sampai ruku, sudah keluar waktu sholat Jumat, maka saat itu harus disempurnakan zuhur, tambah 2 rakaat lagi. Karena tadi saya katakan di awal harus dilakukan semuanya di waktu, nggak boleh sedikit pun dilakukan di luar waktu sholat. Jadi kalau kharajal waktu sudah habis sebelum salam,
fa innahu yajibu an yusallu zuhran, maka mereka harus menyempurnakan sholat zuhur, jadinya 4 rakaat. Ya, jadinya 4 rakaat. Ya. Ada rincian kalau misalnya ragu-ragu. Jadi ada 2 rincian. Pertama, kalau dia ragu-ragu apakah Jumatan ini waktunya sudah habis atau belum. Yang kedua, kalau sudah dhon, sudah yakin atau sudah kemungkinan kuat sudah keluar waktu. Kalau dia ragu-ragu, kalau mereka ragu-ragu Jumatan itu sudah keluar atau belum waktunya, sudah habis waktunya atau belum, sebelum melakukan Jumat, maka mereka hendaknya sholat zuhur saja. Dek, kalau mereka ini ragu apakah Jumat ini sudah habis atau belum waktunya, sebelum mereka melakukan Jumatan, maka hendaklah mereka sholat zuhur. Tapi kalau mereka sudah sholat dan ketika sholat mereka ragu-ragu, apakah ragu-ragu ya syak, kalau mereka ini sudah apakah waktunya sudah keluar atau belum, mereka sudah dalam sholat, ketika sholat fi athna'i sholah, maka saat itu mereka teruskan saja sholat Jumat, disempurnakan 2 rakaat. Kenapa? Karena al-aslu al-baqa, ya, al-aslu baqa'ul waqt. Hukum asalnya waktunya masih ada. Kalau itu dalam ragu-ragu. Jadi kalau ragu-ragu apakah waktu sholat Jumat sudah berakhir atau belum sebelum sholat Jumat, maka mereka sholat zuhur saja. Tapi kalau ragu-ragunya ketika sudah sholat Jumat, jadi rakaat kedua, ragu-ragu ini waktunya sudah keluar atau belum, ragu-ragu, maka teruskan saja, sempurnakan menjadi sholat Jumat saja 2 rakaat. Kemudian kalau dia yakin atau kemungkinan besar, kemungkinan kuat, dhonnul ghalib, prasangka kuat, sebelum Jumatan sudah yakin atau sudah prasangkaan kuat kalau Jumat sudah berakhir, waktunya sudah berakhir, maka ya sholat zuhur aja. Dan juga kalau ketika sholat yakin waktu sholat itu sudah berakhir, ya, maka seperti kata Syekh tadi, yajibu an yusallu zuhran. Lagi rakaat kedua sudah yakin, ya, imamnya sudah yakin kalau waktu sudah keluar, waktu Jumat sudah selesai, maka sudah. Jadi ketika selesai rakaat kedua, lanjut berdiri rakaat ketiga untuk dijadikan sholat zuhur. Yang keempat, al-adadu arba'in min awalil khutbah. Jumlah jamaahnya itu harus 40 sejak awal khutbah, ya. Sejak awal khutbah dibacakan sudah 40. Wal imamu minal arba'in, dan 40 itu termasuk imam. Ya, jadi satu imam 39 jamaah sejak awal khutbah. Ya, jadi kalau nggak boleh khutbah didirikan, jamaahnya masih 25 misalnya. Nah, ini salah. Ya, ini biasa terjadi kan. Jadi kalau sebelum jamaahnya 40, jangan didirikan khutbah dulu. Ya, ini himbauan untuk kaum muslimin untuk bersegera. Ya, untuk bersegera untuk menuju Jumatan. Jangan nunggu khutbah dulu. Kan biasanya di antara kaum muslimin itu ada yang antar aja kalau udah khutbah baru ke masjid, ya. Ini kata Syekh di sini salah. Ya. Masjid tidak bisa melaksanakan khutbah, mulai khutbah kalau jamaahnya belum 40. Ya, belum 40 sesuai syarat-syarat tadi kan. Ya, maka tunggu dulu sampai 40 baru dilaksanakan khutbah. alla yasbiquha wa la yuqarinuha jum'atan fi mahalliha. Ini juga syarat yang sering kita lalaikan, yaitu tidak didahului oleh Jumat yang lain. Maksudnya sholat Jumat tadi ya sekali aja gitu. Wala yuqarinuha jum'atan fi mahalliha. Di tempat tadi, tempat di kampung A tadi misalnya, Jumat itu 1 kali aja. Jangan ada 2 Jumat dalam satu tempat. Ya. Makanya seharusnya Jumatan itu di masjid-masjid yang memang besar, masjid jami yang besar. Ya, kalau ada di satu kampung itu masjidnya ada 3, maka ketika Jumatan 1 masjid aja dipakai. Gitu. 1 masjid aja dipakai untuk Jumatan. Jangan 3-3-nya Jumatan semuanya. Ini termasuk memecah belah kaum muslimin. Ya, maka hendaknya
kaum muslimin dikumpulkan satu masjid yang besar. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidin lam yuqimu siwa jum'atan wahidah wa takunu fil masjidil jami'. Karena Nabi Muhammad dan para khulafa ar-rasyidin setelahnya itu tidaklah mendirikan Jumatan kecuali sekali aja dalam sehari itu. Ya, jangan kalau kloter 1 Jumat, nanti ada kloter 2, enggak. Jadi enggak pakai kloter-kloter Jumatan itu. Sekali berbarengan semuanya. Ya, dan di satu tempat masjid besar. Ya. Jadi jangan ada 2 masjid berdekatan. Ya, jaraknya mungkin 20 meter ya, atau mungkin 100 meter. Ini masjid, jaraknya 100 meter. Nah, nanti dua-duanya mendirikan Jumatan. Ya. Kalau bisa satu aja, mana masjid yang dipakai untuk masjid jami yang lebih besar, yang bisa menampung jamaah lebih besar, ya di situ dipakai Jumatan. Masjid yang lain dikunci, gitu. Alias jangan Jumatan di situ. Ya, jangan Jumatan di situ. Ya, karena ini salah satunya adalah ingin menguatkan kaum muslimin. Ya, Syekh Labib itu bercerita di Yaman itu juga banyak yang melakukan demikian. Tapi ada satu daerah di Tarim, kata beliau, di Tarim itu di sana masjid ada banyak, sekitar 300-an. Tapi ketika Jumatan itu hanya 13 masjid yang dipakai, yang lainnya ditutup, yang lainnya dikunci atau tidak dilaksanakan Jumatan di sana. Harusnya begitu. Ya. Jadi kapan lagi kita berkumpul bareng-bareng gitu. Ya. Kapan lagi kita berkumpul bareng-bareng ya di satu masjid bersama-sama. Jangan gara-gara itu masjidnya NU, ini masjidnya Muhammadiyah, saya nggak mau ke sana. Jangan. Ya. Selama masih lingkungan Ahlussunnah ya, tak apa-apa kita sholat di sana. Ya, demi menjaga persatuan. Jangan bikin masjid sendiri padahal jarak masjid dengan yang lain itu nggak jauh gitu. Faedah, lau jazatil jum'atu fi masjidaini la jazatis shalah fi masajidil asyair. Seandainya boleh melakukan Jumat dalam 2 masjid padahal berdekatan, nggak terlalu jauh, ya. Maka boleh dong sholat, maka Jumatan juga boleh dikerjakan di masjid-masjid kabilah-kabilah. Jadi setiap suku punya masjid, Jumatan di situ. Setiap daerah punya masjid, setiap komplek punya masjid, sholat di situ. Ya. Nah, ini salah satunya adalah memecah belah kaum muslimin. Ya. Bahkan dikatakan ini termasuk syarat sah Jumatan. Maka seharusnya kita Jumatan itu cari masjid besar dan berkumpul di sana bareng-bareng. Ya. Sekali sepekan, itu pun waktu sholat satu waktu sholat saja, yaitu sholat Jumat. Setelah itu silakan sholat di masjid masing-masing yang berdekatan dengan rumah. Faedah yajuzu at-ta'addud lil hajah bi hasabiha. Nah, tapi di sini dikatakan sama Syekh boleh sholat di masjid yang lain, tidak hanya satu masjid saja dalam satu daerah. Kalau masjid yang dipakai Jumatan tadi udah nggak muat misalnya, ada hajat di sana, masjidnya sudah penuh, udah nggak menampung lagi, ya jamaah di sana, maka boleh jamaah lain mendirikan sholat Jumat di masjid yang lain. Jadi di sini lil hajah, ada hajat di sana. Tapi kalau masih bisa cukup menampung jamaah banyak, ya buat apa bikin jamaah lagi? Padahal jaraknya nggak terlalu jauh, masih di satu kampung, masih di satu komplek misalnya, ya masih di satu RT misalnya. Jadi jangan bikin jamaah lagi untuk Jumatan. Cukup satu masjid aja untuk satu kampung, satu daerah tersebut. Kecuali kalau ada hajat. Faedah yang terakhir, lau adrakal ma'mumu ar-raka'at tsaniyah. Jika seorang makmum mendapatkan rakaat kedua imam, walau bi idraki ruku'iha was sajdataini adrakal jum'ah wa man lam yudrik ar-raka'ata akmala dhuhran. Jadi ada ceritanya makmum terlambat sholat Jumat. Udah khutbah selesai dan rakaat pertama sudah selesai sholat Jumatnya. Makmum ini datang terlambat, masuk ketika imam di rakaat kedua, atau masuk ketika imam sedang ruku rakaat kedua. Maka ketika makmum masuk bersamaan dengan kondisi imam sedang ruku, maka makmum tadi mendapatkan fadilah Jumat. Ya.
mendapatkan apa? Fadilah Jumat. Berarti kalau makmumnya mendapatkan imam sudah i'tidal di rakaat kedua, maka makmum yang tadi mendapatkan imam dalam kondisi i'tidal rakaat kedua, dia harus menyempurnakan sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Nggak boleh cuma 2 rakaat. Ya, nggak boleh 2 rakaat. Ya, ini bisa jadi teka-teki kan? Ada orang niat untuk sholat suatu sholat tapi tidak dikerjakan. Tapi ada dia tidak ingin sholat tersebut malah dikerjakan. Ya, ini teka-teki fikih ya. Yaitu nawa sholatan wa ma shallaha. Dia niat untuk sholat Jumat, tapi faktanya dia tidak mengerjakan Jumat. Ya, wa shalla sholatan wa ma nawaha. Tapi dia melakukan sholat yang dia nggak niat untuk mengerjakan sholat tersebut. Itu tadi ada orang masbuk terlambat sholat Jumat sudah rakaat kedua, imamnya sudah i'tidal. Dia masuk sholat tadi niatnya untuk Jumatan, tapi dia mendapatkan imam sudah i'tidal. Maka saat itu dia mengerjakan sholat bersama imam, nanti teruskan menjadi sholat zuhur. Tadi niatnya dia Jumat, tapi karena mendapatkan imam sudah i'tidal, maka dia harus sholat zuhur, teruskan zuhur. Dia nggak niat sholat zuhur kan? Tadi niatnya dia sholat Jumat bukan zuhur, tapi faktanya dia harus mengerjakan sholat zuhur. Naam, wallahu taala wa a'lam. Jadi kesimpulannya saya ringkas, Jumatan itu ada 3 syarat. Jadi hukumnya jelas fardu ain. Kemudian syarat-syaratnya ada syarat wajib, syarat in'iqad, syarat sah dan syarat in'iqad. Syarat wajib itu ada Islam, balik, berakal. Kemudian ada hurriyah, ada dzukurah laki-laki, kemudian ada sehat, ya itu wajib. Kemudian ada syarat sah, ya, syarat sah itu ada Islam, kemudian ada berakal, kemudian ada syarat sah itu Islam dan berakal, ya Islam dan berakal, ya. Kemudian di sini dijelaskan syurutus sihah yang lain itu an yakunal balad misran au qaryatan, ya. Dikerjakan di pemukiman, di kota atau di desa, kemudian jumlahnya 40, kemudian waktunya masih ada, ya, kemudian jumlahnya 40 itu sejak awal khutbah. Yang kelima, tidak boleh ada 2 Jumat dalam satu hari di tempat yang sama. Taib. Dan syarat in'iqad. Ya, maksudnya apa syarat in'iqad itu? Syarat in'iqad itu 40 orang tadi. Kalau syarat yang nggak terpenuhi maka nggak boleh Jumatan. Misalnya nih, ya in'iqad itu harus Islam, balik, berakal, laki-laki, merdeka dan istitan, orang yang mustautin. Ya. Jadi kalau 40 orang, 35 terpenuhi, 35 laki-laki, 5 perempuan, maka nggak terpenuhi syarat in'iqad, ya, nggak bisa Jumatan. Atau 40, 39 laki-laki dewasa, ya, 1 anak kecil, ya, 1 anak kecil, maka nggak bisa dilaksanakan sholat Jumat, nggak bisa. Mereka harus sholat zuhur. Jadi 40 orang itu harus terpenuhi. Mereka Islam, balik, berakal, laki-laki, merdeka, dan kemudian al-istitan, orang yang mustautid. Contoh lain, 40 orang, 39 semuanya mustautid. Ya, semuanya mustautid atau orang yang tinggal di daerah tersebut. 1 orang mukim. Ya, maka tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Ya, tidak bisa dilaksanakan juga sholat Jumat. Jadi harus terpenuhi 6 syarat tadi, baru bisa dilaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi kalau ada 40, 39 laki-laki, 1 perempuan, nggak bisa, harus zuhur. 39 laki-laki dewasa,
satu anak kecil belum balik umur 10 tahun, nggak bisa. Ya, harus dilaksanakan sholat zuhur. 39 merdeka, satu budak, nah, nggak bisa dilaksanakan sholat zuhur. 39 berakal semua, satu ada orang gila, nah, tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat dan diganti sholat zuhur. Baik. 39 mustautin atau warga asli daerah tersebut, misalnya. Satu mukim, satu mahasiswa, ya, mahasiswa yang belajar di daerah tersebut, nanti dia akan pulang kampung lagi. Satu mukim, nah, maka tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat, maka diganti sholat zuhur. Ini namanya syarat iqad, dan ini bagaimana yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hambali. Ya, jadi ini salah satu kekhususan Jumat. Kalau sholat yang lain itu hanya ada dua jamaah itu sudah cukup untuk sholat jamaah. Tapi kalau Jumatan minimal 40 orang dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita bahas. Wallahu ta'ala wa'lam. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya pekan depan, fardu sholat Jumat. Wallahu ta'ala wa'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.